وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan dan akhwat peserta Quran Day yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Di subuh hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita dengan nikmat tersebut dari banyak makhluk-makhluknya. Sebagaimana biasa di hari Ahad kita sama-sama mengkaji, mentadabburi Al-Quran, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada surah Al-Adiyat tentang surat Al-Adiyat, kuda yang berlari kencang, di mana dalam awal surah kita sebutkan sumpah Allah Subhanahu wa taala wal adiyati dhabha, tentang kuda yang berlari kencang sehingga mengeluarkan suara, ya, akibat lari yang begitu. Fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a, di mana kuda-kuda ini berlari kencang dan menyebabkan sepatunya atau kakinya, kukunya memercikkan bunga-bunga api dan masuk ke tengah-tengah pasukan musuh, ya, untuk berperang di dalam. Setelah kita sebutkan dari sumpah ini, ada beberapa yang telah kita sebutkan bahwa seseorang jika ingin mendapatkan keberhasilan, keberuntungan, kemenangan, maka ya, dia membutuhkan 4 hal. Ya, di antara apa yang disebutkan dari kuda tersebut yang berlari kencang dengan kuat sehingga masuk ke tengah-tengah pasukan dengan gagah berani. Nah, sehingga keempat hal tersebut untuk bisa meraih keberuntungan dan kemenangan. Yang pertama adalah bersegera, al-musara'ah, bersegera dalam ketaatan, bersegera dalam amalan-amalan kebaikan, bahkan juga bersegera dalam amalan-amalan duniawi yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Ya, kemudian yang kedua, dibutuhkan kekuatan, ya, di dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut dan amalan-amalan tersebut. Ya, dalam menjalankan ibadah tentu kita membutuhkan kekuatan iman, ya, kekuatan semangat, ya, untuk menjalankan ibadah tersebut, dan juga tentunya didukung dengan kekuatan jasmani. Kemudian dalam ayat-ayat tersebut ya disebutkan fal muriyati qadha fal mughirati subha, di mana ya kuda-kuda tersebut menyerang di waktu subuh, yang menunjukkan tentang keutamaan di waktu pagi, ya, di samping kita bersegera dalam melakukan aktivitas kegiatan ibadah kita dan juga pekerjaan-pekerjaan kita juga dilakukan di waktu subuh, yang mana di waktu subuh dan pagi ini adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah keberanian, ya, dalam melaksanakan suatu amalan-amalan ibadah ataupun amalan dunia. Ya, tidak ragu-ragu, tidak, ya, kata orang tidak punya PD, ya. Ya, tetapi harus memiliki keberanian, ya, untuk menjalankan amalan tersebut
Ya, ketika sudah berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya, maka fatawakkal 'ala Allah, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua itu dengan meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sumpah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan di dalam surah ini. Innal insana lirabbih lakanud. Sungguh manusia ini sangatlah ingkar terhadap Tuhannya, sangat ingkar terhadap Tuhannya. Ya, di mana eh, manusia, ya, dan yang dimaksud sini adalah orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, lalu manusia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki pada mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan segala nikmat tersebut. Yang jika ingin dihitung nikmat tersebut, maka tidak akan bisa seorang pun menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian niscaya tidak akan mampu untuk menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita jauh melihat pada diri kita saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Pada diri kalian, apa kalian tidak memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita? Nikmat yang terdapat dalam tubuh kita, baik yang nampak, yang lahir di depan, maupun kita tidak ketahui yang kapan, ya, seseorang terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala sesaat saja, maka akan menjadikan manusia ini binasa. Sebentar saja. Ya, misalnya eh, yang Allah Subhanahu wa taala jalankan dalam tubuh kita, detak-detak jantung kita yang memompa darah tersebut dalam tubuh kita, dan segala yang begitu banyak, ya, dalam tubuh kita ini berupa nikmat-nikmat yang menjadi penyebab kelangsungan hidup kita sangat banyak. Ini saja kita tidak bisa hitung dalam sehari. Ya, bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di luar, yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Ya. Namun manusia terhadap nikmat-nikmat tersebut lakanud, sangat ingkar. Ya. Padahal setiap nikmat-nikmat tersebut membutuhkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini al-insan, dan yang dimaksudnya adalah orang-orang kufur, begitu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keingkarannya ini disaksikan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia ini mengingkari ke ya, menyaksikan pengingkaran-pengingkarannya tersebut. Ya. Pengingkaran yang dia pertontonkan di hadapan dirinya dan juga manusia sekalian. Tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada nikmat tersebut. Ya. Padahal, ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya seorang manusia, kapan nikmat Allah Subhanahu wa taala berhenti padanya sekejap saja, sesaat saja, maka akan menyebabkan dia binasa. Oleh karena itu kita senantiasa setiap pagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap pagi kita menyebutkan zikir pagi petang kita, dan kita katakan fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau eh, kembalikan kepada aku, ya, untuk mengurus diriku tarfata ain, sekejap saja. Ya.
Kita tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak dibiarkan dan tidak dilepaskan sekejap mata saja. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemungkaran-kemungkaran itu nampak jelas dalam sikap-sikap manusia, ya, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala nikmat yang kita ambil, yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Ya, ya misalnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba yang idza syariba syarbata fayahmadahu 'alaiha wa idza akala aklata fayahmadahu 'alaiha. Ketika dia makan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minum, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang bersyukur. Ya, ketika dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun daripada syukur itu ada 3. Ya, sehingga seseorang dikatakan tidak kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang dikatakan dia telah mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama adalah dia mengakui bahwasanya nikmat itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang terdapat pada dirimu, apa saja, mulai dari nikmat yang paling kecil sampai yang terbesar, faminallah, maka semuanya itu semata-mata datang dari Allah. Sumbernya dari Allah. Allah lah yang memberikan. Ini yang pertama yang harus kita yakini, yang selalu kita eh, akui pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam zikir pagi petang kita mengatakan abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan padaku. Kemudian yang kedua, bahwasanya dia mengakui dan mensyukuri nikmat tersebut dengan ucapan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, ungkapkanlah. Ya, dengan mengucapkan puji-pujian sebagaimana dalam hadis tadi. Ketika dia makan, dia memuji Allah. Ketika dia selesai minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan nikmat apa saja, dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah beramal. Ya, beramal sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda terima kasih pada Allah, maka kita taati Allah. Ini merupakan tanda terima kasih kita yang eh, harus yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dengan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah pada Allah. Dengan menggunakan nikmat tersebut untuk menjadi sarana memudahkan kita menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia ini lihubbil khairi lasyadid, sangat cinta kepada kebaikan, yaitu harta. Ya, manusia ini adalah manusia yang memang sudah difitrahkan untuk cinta pada harta. Dan sebenarnya cinta pada harta bukan aib, bukanlah kesalahan, bukanlah suatu kemungkaran. Cinta kepada harta karena manusia memang difitrahkan senang dengan harta. Sehingga kata salah seorang di antara uh, ulama salaf pernah mengatakan, aku mencintai harta. Aku mencintai harta. Itu adalah suatu hal yang fitrah. Tetapi aku tidak ingin, hanya saja aku tidak ingin kecintaanku terhadap harta tersebut menyebabkan aku lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak ingin kecintaanku terhadap harta tersebut menyebabkan aku terjatuh dalam larangan-larangan Allah. Kita cinta harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah suatu hal yang manusiawi.
hal yang lumrah, merupakan fitrah manusia. Tetapi jangan sampai cinta terhadap harta ini menyebabkan kita lupa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang karena sangat cinta terhadap harta ini mengejar harta dunia ini sehingga menyebabkan dia lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalai terhadap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, misalnya ibadah sholat. Ya. Ya, kalau orang-orang di luar Islam, ya ini sudah tidak perlu kita tanyakan. Memang kehidupannya adalah hanya untuk dunia, untuk mencari dunia, dan sama sekali tidak memperhatikan dan mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebagian kaum muslimin yang juga seperti itu, memburu harta, lalu kemudian menyebabkan lalai dalam menjalankan ibadah sholatnya. Mungkin sholat 5 waktunya sudah tidak terjaga. Kalaupun terjaga, maka sering dilalaikan. Ya, terkadang bolong-bolong akibat daripada memburu pekerjaan dunia dan harta dunia tersebut. Kemudian yang kedua, cinta pada harta adalah suatu hal yang manusiawi, lumrah, fitrah, tetapi jangan sampai cinta pada harta ini menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, merampas hak-hak orang lain, menggunakan harta tersebut dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak diizinkan dalam syariat. Nah, ini juga adalah merupakan bentuk cinta harta yang keluar daripada koridor syar'i. Nah, dalam salah satu hadis Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya, "Mal faqra akhsha alaikum." Sebenarnya, kata Rasulullah SAW, sebenarnya aku tidak khawatir kefakiran, kemiskinan terhadap kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah antuftaha alaikum dunya. Ya, dibukakan bagi kalian dunia, maksudnya dimudahkan dan dibukakan jalan-jalan untuk mendapatkan harta-harta duniawi. Ya, fatana fasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk meraih harta dunia tersebut. Ya, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan dunia itu, walaupun ya lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus menzalimi orang lain, ya, dan menimbulkan rasa kedengkian dan juga iri hati. Ya, kama tanafasuha, ya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian ya dibukakan juga pintu-pintu dunia, lalu mereka saling berlomba-lomba, ya, sehingga tidak lagi ingat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah, menzalimi orang lain, bahkan mungkin sampai membunuh orang lain untuk mengambil hartanya. Fa tuhlikukum kama ahlakahum, ya. Atau fa ahlakakum kama ahlakahum. Maka ini menyebabkan kalian binasa sebagaimana mereka dulu binasa akibat daripada memburu harta tersebut. Nah, kalau kita lihat fakta kenyataan, banyak manusia yang bisa bersabar terhadap kemiskinan, terhadap kekurangan harta, daripada yang bisa bersyukur terhadap nikmat. Lebih banyak orang, kalau kemiskinan kita lihat banyak orang yang bisa bersabar dalam kemiskinan tersebut. Kita lihat begitu banyak orang, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun, dalam menghadapi kefakiran, kemiskinan, mereka bisa bersabar. Mereka banyak bisa bersabar. Tapi kekayaan sangat sedikit yang bisa bersyukur. Ya. Sangat sedikit yang bisa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Dan tidak pandai bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu.
Sebagian menyangka bahwasanya bersyukur itu hanya dengan ucapan syukur alhamdulillah dapat harta ini. Ya. Tetapi sebenarnya nikmat tersebut memiliki konsekuensi yang lebih daripada hanya sekedar ucapan lisan saja. Ya. Harta tersebut memiliki hak-haknya yang harus diperhatikan. Ya, dengan mengeluarkan zakatnya, dengan memberikan sedekah, dengan membelanjakannya di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah sifat manusia, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah manusia ini lupa, tidak mengetahui, tidak menyadari, ya, ketika dikeluarkan apa yang berada dalam kuburan ini, yang maksudnya manusia-manusianya, ya, akan dikeluarkan dari kuburan ini, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Manakala malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang kali yang kedua. Ya. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Semuanya akan bangkit dari kuburnya. Semuanya akan keluar dari alam kuburnya menuju alam akhirat. Dan disitulah manusia akan menyesali akibat daripada kekufurannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akibat kecintaannya terhadap harta yang menyebabkan dia lupa akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, harta yang begitu banyak yang dia kumpulkan tidak bisa bahkan mungkin menjadi malapetaka baginya. Nah, maka ini adalah salah satu jalan untuk bisa zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap harta adalah mengingat kuburan. Ya, mengingat bagaimana kondisi para penghuni kubur dan bagaimana nantinya kondisi manusia ketika mereka semuanya dikeluarkan dari alam kuburnya untuk menghadapi suatu hari pertanggungjawaban. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sering-sering ziarah kubur. Ini kuntu nahitukum an ziaratul kubur. Dulu memang aku larang kalian untuk ziarah kubur. Ya, karena pada saat itu ya awal-awal Islam, keimanan masih perlu diperkuat dan peninggalan-peninggalan orang-orang jahiliyah berupa pengagungan terhadap arwah-arwah itu masih ada, sehingga ya untuk menutup agar supaya tidak mengikuti tata cara orang-orang jahiliyah terdahulu maka dilarang. Namun ketika iman dan Islam sudah kuat, keimanan sudah menancap kokoh, maka Rasulullah mengatakan ala fazuruha, maka sekarang banyaklah melakukan ziarah kubur, ya. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena dengan ziarah kubur ini akan mengingatkan seseorang daripada kematian. Ya. Utsman bin Affan ya, ketika melakukan ziarah kubur, beliau menangis terseduh-seduh. Ya, sampai-sampai sahabatnya mengatakan, wahai Utsman, ya, mengapa Anda kalau disebutkan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tidak seperti kalau Anda melakukan ziarah kubur atau mengingat tentang kuburan. Ya, maka ya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhir. Kuburan ini adalah merupakan tahapan pertama di antara tahapan-tahapan akhirat. Yang siapa selamat darinya, maka dia akan selamat pada akhirat. Tapi siapa yang tidak selamat dari alam kubur ini, maka tidak ada harapan untuk selamat di tahapan-tahapan berikutnya. Ya, maka mengingat kubur ini akan bisa menyebabkan seorang zuhud, ya, sehingga tidak tamak terhadap dunia ini, ya, dan senantiasa sadar terhadap apa yang menjadi tuntutan dan kewajiban dari harta tersebut.
Wa husila ma fis sudur. Semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sembunyikan selama ini semuanya akan ditampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua akan dikeluarkan, kekufuran yang disembunyikan, kenifakan yang disembunyikan, syahwat yang disembunyikan, ya, penyakit-penyakit hati yang disembunyikan semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan tersebut. Maka inna rabbakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut la khabir, ya, akan menceritakan segala sesuatunya sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka lakukan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan semuanya akan dinampakkan dan diperlihatkan kepada manusia di hari kemudian. Mereka akan dihisap dengan begitu teliti. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa menghayati, ya, ayat-ayat yang seperti ini untuk mengingatkan kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nyata dan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan pada kita apa-apa yang telah kita lakukan untuk kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa eh, renungan dan tadabbur dari surah Al-Adiyat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah taala a'lam. Iya, ya Alhamdulillah. Demikianlah tadi pembahasan Ustadz kita berkenaan dengan tadabbur dan tafsir Quran surah Al-Adiyat. Dan insyaallah kita lanjut kepada sesi kedua, sesi tanya jawab. Ya, untuk itu kami memberikan kesempatan kepada peserta sekalian untuk bertanya langsung ke Ustadz kita dengan raise hand di room kita ini, atau bisa via chat di room. Pertanyaan kita bisa seputar dengan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan surah Quran, surah Al-Adiyat, atau pertanyaan berkenaan dengan permasalahan umum. Bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan, atau juga bisa via admin kita di grup, ya silahkan. Iya, kami Ustadz. Ya silahkan, silahkan sebutkan nama, asal daerah. Iya, Ummu Tufail Morwali. Kan? Iya, ini berkenaan dengan masalah harta, kecerdasan, terus kedudukan. Fenomena hari ini masih banyak masih ada dari sebagian dari kaum muslimin yang mana mereka itu suka meremehkan saudaranya. Dan ini bukan saja berlaku pada orang-orang awam saja, tapi sebagian dari penuntut ilmu juga ya banyak yang terjatuh ke dalamnya. Jadi
pertanyaan kami, bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh ke dalam sikap-sikap seperti ini karena ya sebagaimana yang dibahas tadi Ustadz tentang hawa nafsu ya, kita terkadang eh, apa namanya terdorong ya, terdorong untuk melakukan perkara-perkara seperti itu ya, karena namanya hati itu kita tidak apa namanya tidak 100% bahwa kita itu bisa menjamin hati kita untuk eh, tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara seperti itu. Ya, begitu Ustadz. Syukran. Bisa langsung Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ba'du. Ya, disinilah Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan kita di dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah SAW, untuk kita senantiasa menjaga, misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan beberapa ayat, ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah mengajak, wahai orang beriman, janganlah sekelompok laki-laki mengejek sekelompok laki-laki yang lainnya. Karena bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada orang yang mengejek. Begitu juga wanita, jangan sampai mengejek wanita yang lain. Karena bisa jadi wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Begitu juga sebaliknya antara dua lawan jenis ini. Tidak saling menghina, meremehkan, ya, mengejek. Karena yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling bertakwa itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyangka diri kita lebih bertakwa dan lebih baik daripada orang lain, sementara itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala nol besar, ya. Karena kesombongan, karena mungkin ria, ya, karena ditipu oleh syaitan sehingga diperindah amalan-amalan keburukan itu dan akhirnya dilihat sebagai suatu kebaikan. Ya, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai apa-apa. Ya, wala tanabazu bil alqab, maka bentuk daripada meremehkan itu adalah menyematkan kepada saudara gelar-gelar yang buruk, ya, gelar-gelar yang meremehkan. Maka ini adalah merupakan kefasikan, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan ini merupakan kezaliman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, maka janganlah kamu membuang muka dari manusia, ya, yang menunjukkan kesombongan, mengangkat wajah dan memalingkan dari manusia, dan berjalan dengan penuh kesombongan, wala tamshi fil ardi maraha. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang yang mukhtalin fakhur, yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya, dalam surat Al-Isra juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa qasid fi Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tamshi fil ardi maraha, ya. Dan juga innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, ya, karena engkau tidak akan bisa melangkah mengelilingi dunia dan juga memeluk bumi, memeluk apa namanya, gunung-gunung yang menunjukkan bahwasanya kita manusia ini kecil. Ya, kita manusia kecil, apa yang kita sombongkan dalam diri kita. Kemudian kita
meremehkan orang lain. Nah, dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah SAW, ya, yang mana yang dimaksud dengan sombong? Ya, kalau misalnya saya punya sendal dan sepatu yang bagus, yang indah, saya pakai, kemudian saya punya baju yang indah, yang bagus saya pakai, ya pakai ini termasuk daripada kesombongan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya batasan kesombongan itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini semua adalah merupakan sifat yang tercela yang harus kita hindari. Ya, jangan sampai kita menganggap diri kita sudah jauh lebih baik daripada orang lain lalu kita meremehkannya. Ya. Dan bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka jauh lebih baik. Ya, mungkin mereka jauh lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Ya, oleh karena itu sifat-sifat yang seperti ini kita harus hilangkan dalam diri kita. Kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut agar supaya kita dijauhkan daripada sifat-sifat itu dan kita berusaha untuk bersikap tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Siapa yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan rasulnya, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang beriman. Ini diperintahkan pada Rasulullah untuk bersikap tawadhu, untuk bersikap rendah hati kepada orang-orang beriman. Apalagi kita yang kedudukan kita jauh di bawah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Baik, alhamdulillah. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ini datangnya dari Ibu Hindun binti Utbah. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana hukum kaum wanita untuk berziarah kubur? Betul Ustaz. Memang dalam hal ziarah kubur bagi wanita ini terdapat khilaf ya, perbedaan pandangan di kalangan ulama kita. Sebagian memandang ya, bahwa boleh bagi wanita melakukan ziarah kubur tetapi tidak memperbanyak hal itu. Ya, karena pertama pada dasarnya penyampaian Rasulullah, sabda Rasulullah itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Maka lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan mati. Dan hal ini semuanya membutuhkan. Untuk mengingat mati ini tidak hanya bagi laki-laki saja, tetapi wanita pun juga perlu untuk mengingat kematian dan salah satu jalannya adalah dengan melakukan ziarah kubur. Demikian juga terkadang Aisyah radhiyallahu taala anha menyusul Rasulullah di tengah malam di mana Rasulullah pada saat itu berada di pekuburan Baqi ya untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang telah meninggal di situ. Dan Aisyah datang menyusul dan mencari Rasulullah SAW. Yang menunjukkan bahwasanya wanita pun juga di antara sahabat terkadang melakukan tersebut. Demikian juga ketika Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang meratapi anaknya di atas kuburannya. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan dan memerintahkannya untuk bersabar. Ya, seandainya dilarang, maka Rasulullah tentu melarangnya dan mengatakan di sini tidak boleh ada wanita. Dan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya di zaman Rasulullah terkadang wanita mendatangi. Adapun hadis yang melaknat, ya, misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Nah, ulama kita mengatakan yang mengatakan bolehnya bagi wanita menziarah kubur mengatakan bahwa laknat ini tertuju bagi wanita yang sangat sering melakukan ziarah kubur. Ya, karena di sini dengan menggunakan zuwarat yang menunjukkan sering, ya terlalu sering melakukan ziarah kubur.
Demikian juga wanita-wanita yang lemah hatinya sehingga ketika ziarah kubur sampai menangis dan menyebabkan dia meratap, selalu meratap. Ya, maka ini adalah merupakan penyebab dia melakukan ratapan-ratapan yang keluar daripada syariat. Nah, oleh karena itu dilarang bagi wanita untuk terlalu sering, ya, karena akan bisa mengingatkan dia dengan kesedihan-kesedihannya. Atau wanita yang lemah hati yang kalau melihat kuburan ya saudaranya, orang tuanya, atau mungkin suaminya atau istrinya, menyebabkan dia tidak bisa menahan diri dan melakukan ratapan-ratapan yang keluar daripada yang disyariatkan atau sampai ratapan yang melanggar pada syariat. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, baik Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari yang masuk ke panitia. Mohon izin Ustaz bertanya, melihat fenomena yang terjadi di Palestina, kita sudah lama mendengar kabar terkait dengan penindasan dan kezaliman kaum muslimin yang di sana. Alhamdulillah beberapa fenomena pembelaan juga sudah dikeluarkan, baik seperti aksi-aksi pembelaan ataupun saat majelis internasional seperti di majelis PBB. Tetapi kenapa aksi atau pembelaan tersebut seperti tangisan anak kecil saja yang tidak didengarkan oleh orang dewasa? Kira-kira apa yang membuat kezaliman itu sudah begitu lama terjadi, dan kenapa bisa aksi dan pembelaan tersebut seperti tidak pernah terjadi, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, itulah salah satu di antara kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan senantiasa terjadi perseteruan antara hak dan kebatilan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan hal itu sebagai sunnatullah. Ini akan terus terjadi sampai hari kiamat, bukan hanya hari ini. Ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala begitu banyak hikmah yang Allah ingin tampakkan dalam hal seperti ini. Ya, banyak sekali hikmah. Kalau kita ingin hitung mungkin ratusan hikmah dari kejadian ini. Ya, di antara hikmah adalah ujian kesabaran. Ya, ujian kesabaran bagi saudara-saudara kita di sana dan juga di luar. Ya, Allah Subhanahu wa taala wa yattakhadha minkum syuhada, ya, sebagaimana dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya peperangan itu ketika terjadi antara hak dan kebatilan, antara kaum muslimin dan orang-orang kufar adalah untuk mengambil di antara mereka syuhada. Inilah jalannya agar supaya semakin banyak syuhada yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada jihad, maka tidak ada yang mati syahid. Kemudian juga adalah untuk membangkitkan dan membangunkan kembali kaum muslimin. Ya, betapa banyak manusia kaum muslimin yang tadinya tertidur lalai, ya, tidak memiliki ihtimam atau perhatian kepada saudara-saudaranya, hari ini terbangun, ya, dan tersadarkan bahwasanya mereka memiliki saudara-saudara di sana yang adalah merupakan saudara seiman. Ya. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah untuk membongkar kebobrokan dan kebusukan daripada kaum Zionis yang mungkin dulu mereka selalu memperindah, ya, selalu menganggap ingin memberitahukan kepada dunia bahwasanya mereka adalah bukan orang yang zalim, mereka melakukan hal itu atas hak dan kebenaran, namun ternyata semua itu terbongkar dan bahwasanya mereka adalah, ya, orang-orang yang selama ini hanyalah mengelabui dan menipu masyarakat dunia. Demikian juga akan kelihatan siapa orang-orang yang berpihak pada mereka, ya, orang-orang Zionis, dan siapa yang berpihak kepada, ya, para kaum muslimin yang terzolimi. Nah, sehingga nampak jelas bagi dunia siapa orang-orang yang tadinya selalu menggembar-gemborkan
keadilan, ya hak-hak asasi manusia. Namun ketika diinjak-injak, mereka sama sekali tidak eh, membelanya, bahkan justru membela orang-orang yang zalim. Begitu banyak hikmah, ya. Begitu banyak hikmah. Ini merupakan menjadi sebab kita banyak berdoa, ya, sehingga kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita menyalurkan sebagian harta kita, menjadi sebab untuk kita merenungi diri untuk bisa semakin kuat dan siap menghadapi kematian dan hal-hal yang serupa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Banyak sekali hikmahnya, ya, banyak sekali hikmahnya. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan eh, kaum muslimin di sana, Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada bantuan. Ya, hanya sekejap Allah Subhanahu wa taala bisa membumi hanguskan orang-orang Zionis Yahudi di sana sebagaimana umat-umat terdahulu. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala ingin semakin, ya, agar supaya mereka semakin merajalela kezalimannya, dan akhirnya mereka pun juga akan semakin berat, ya, tanggung jawabnya dan juga azabnya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabannal wala tas wala yahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan, ya, kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan dianggap Allah lupa, Allah tidak lihat, Allah lalai, tidak memperhatikan kezaliman-kezaliman yang terjadi di sana. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala sengaja, ya, karena hikmahnya, karena takdirnya, menunda hal tersebut dan membiarkan kezaliman itu dari mereka sampai datang hari tertentu di mana muhtina muqanni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa, ya, di mana mereka pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan rasa takut, dengan rasa hina, yang siap untuk menanggung segala eh, hukuman-hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih pedih. Nah, maka ini semua adalah merupakan kehendak Allah dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalamnya begitu banyak. Tinggal kita bagaimana menyikapi hal tersebut sebagaimana yang telah dituntunkan dalam syariat kita. Ya, bagaimana menyikapi kejadian tersebut sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bapak Supri Seripuddin. Mohon dijelaskan Ustaz terkait ayat yang ketujuh pada surah Quran Al-Adiyat tadi tentang sungguh manusia menyaksikan keingkarannya. Apa kaitannya dengan pernyataan manusia kedua diingatkan tentang kejujuran dan mengatakan itu perintah atasan atau biasa diam begitu. Ya Ustaz, sudah. Baik, kaitannya dengan manusia yang ketika diingatkan tentang kejujuran dan, ya, hendaknya senantiasa komitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan, ya biasa aja itu, santai moko dan seterusnya. Nah, ini adalah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menganggap biasa perbuatan-perbuatan kemungkaran tersebut. Ya, ini bukan suatu hal yang biasa. Bahkan menganggap remeh eh, perbuatan-perbuatan kemaksiatan ini menyebabkan perbuatan itu atau sikap itu menjadi dosa besar. Ya, menjadi dosa besar. Karena eh,
dia sudah tidak lagi memiliki rasa takut ya, kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa lagi takut terhadap hukuman Allah. Sehingga ini adalah ciri-ciri atau tanda keimanannya sudah ya hampir habis atau mungkin habis keimanannya. Karena seorang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, beriman terhadap hari pembalasan, pasti akan memiliki rasa takut. Ya, kalau diingatkan, ya dia akan ingat walaupun terkadang lalai. Terkadang hawa nafsunya lebih kuat, lebih lebih menguasainya sehingga dia tahu itu adalah kesalahan, tetapi ya apa boleh buat ya. Terkadang dia dikuasai oleh syaitan, oleh syahwatnya sehingga dia melakukannya walaupun dia sadar itu adalah suatu kemungkaran. Tapi kalau sudah mengatakan enggak usah, biasa saja itu ya, enggak usah dia memang begitu Ji ya, santai saja. Nah, ini sudah meremehkan perbuatan kemaksiatan, makanya jauh lebih lebih buruk daripada orang yang menyadari itu adalah kemungkaran namun dia dikuasai oleh hawa nafsunya dan syahwatnya sehingga dia melakukannya. Namun dalam dirinya ada rasa takut dan penyesalan. Beda dengan orang yang ya ber ya membangga-banggakan ya kemungkaran tersebut dan menganggap biasa. Oleh karena itu ada perkataan ulama kita yang mengatakan bahwasanya jangan engkau melihat perbuatan dosa itu dari kecilnya, tetapi lihat siapa yang kau melakukan dosa kepadanya. Ya, melakukan kesalahan kepada orang biasa itu beda kalau kita melakukan kesalahan kepada pejabat, kepada presiden misalnya, kepada seorang panglima ya. Tentu beda. Kesalahan mungkin sama, tetapi orang yang kita melakukan kesalahan itu berbeda sehingga menyebabkan kesalahan itu menjadi besar. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatunya, yang azabnya sangat pedih ya. Sehingga ya tidak boleh seseorang meremehkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Rasulullah telah menegaskan, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau itu adalah merupakan kemaksiatan kepada Sang Khalik, kepada Pencipta. Ya, walaupun itu adalah pimpinan siapapun dia, maka tidak boleh ditaati kalau itu adalah merupakan kemungkaran-kemungkaran. Wallahu taala. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan langsung Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz terkait hukum azan eh, pada bayi yang baru lahir, mengazani bayi Ustaz. Bagaimana hukumnya? Tafadhal Ustaz. Baik, terdapat beberapa hadis ya dari Rasulullah SAW yang disebutkan dari jalur Hasan, cucu Rasulullah SAW. Namun riwayat tersebut kebanyakannya adalah riwayat yang lemah atau seluruhnya adalah dari jalur-jalur yang dhaif atau yang lemah. Namun sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya walaupun dia lemah, tetapi terdapat beberapa jalur-jalur yang menunjukkan bahwasanya hal itu tidak mengapa dilakukan karena dia bukanlah hadis yang sangat lemah. Yang kedua, tidak berkaitan dengan hal-hal yang halal dan haram, hanya sebagai bentuk fadilah amal. Ya, sehingga sebagian ulama kita mengatakan tidak mengapa diamalkan. Apalagi yang di antara ulama misalnya Ibnu Qayyim dan yang lain yang mengatakan bahwasanya riwayat tersebut derajatnya kemudian naik menjadi derajat yang hasan yang boleh diamalkan. Ini berkaitan dengan azan di telinga kanan. Adapun iqamah di telinga kiri, hadisnya sangat lemah dan mungkar. Oleh karena itu ya kalau ingin diamalkan azan di telinga kanan bayi ketika baru lahir, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Ya, baik. Alhamdulillah kami cukupkan terkait dengan sesi kedua ini tanya jawab. Untuk peserta yang masih ingin bertanya, ya
kami persilahkan ya nanti bisa via chat di admin di grup kita, grup Quran Day, untuk kemudian kita bisa meneruskan pertanyaan-pertanyaan para peserta ke Ustadz kita. Sebelum kami mempersilahkan ke Ustadz terkait dengan ya, nasihat terakhir untuk kita semua, ya kami ingin mengajak kepada para peserta bagi peserta yang ingin ya bersedekah terkhusus di pagi-pagi hari ini ya, pagi-paginya kita atau sedekah di waktu subuh juga ya memiliki keutamaan yang besar, terutama di waktu-waktu pagi dengan penuhnya keberkahan. Maka tidak lupa kami mengajak kepada peserta sekalian untuk bisa bersedekah terkait dengan pembangunan ya kelas ya, terkhusus pada pembangunan kelas dan juga insya Allah nanti dapur untuk pesantren gratis Darul Quran wal Hadits. Ya saat ini santri-santri kita sudah hampir 30 orang yang sampai hari ini ya masih kewalahan terkait dengan mengelola bahan makanannya ya karena fasilitas dapur yang belum memadai. Pun juga sampai saat ini santri-santri kita masih makan berjamaah mungkin di pelataran masjid yang tidak cukup luas. Untuk itu bagi peserta yang ingin berdonasi berapapun itu, baik secara via transfer mungkin atau mungkin secara material, barang-barang material bisa kita terima untuk ya mempercepat pembangunan ini agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh santri kita. Insya Allah apa yang telah kita sedekahkan menjadi pahala jariah selama bangunan ini digunakan untuk para santri-santri kita, santri penghafal Al-Quran. Di samping itu juga pesantren gratis Darul Quran wal Hadits juga masih membuka pendaftaran bagi santriwati, ya santri perempuan setingkat SMP SMA yang ingin mondok. Lokasinya juga tidak jauh dari lokasi santri kita di daerah Moncongloe Lapra, ya dekat dengan daerah Antang, Makassar. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan di pesantren kita. Terakhir mungkin kami serahkan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement-nya sebagai nasihat ya bagi kita untuk bisa beraktivitas selama Ustadz. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari surat Al-Adiyat tadi bahwa mengingatkan kita akan pentingnya untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari di mana kuburan akan dibuka dan manusia akan dibangkitkan kembali, lalu apa-apa yang tersembunyi dalam hati mereka akan ditampakkan. Oleh karena itu, ya, kitalah yang bisa menentukan diri kita, apakah kita ingin melihat dengan sukacita apa yang dikeluarkan dari hati-hati kita, dari dada kita pada hari tersebut, atau menyesal dan sedih terhadap apa yang telah dikeluarkan dari dada dan juga diri kita. Maka semua ini berada di tangan kita, kitalah yang menentukan dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan
kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Wallahu taala. Baik, demikianlah tadi sequel statement dari Ustadz kita. Untuk itu ya berakhirlah seluruh agenda kegiatan kita pada pagi hari ini di program Quran Day yang insya Allah setiap pekan kita laksanakan. Kepada Ustadz ya kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan atas ilmunya, atas kesempatannya untuk memberikan kita pelajaran-pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan mengistiqomahkan beliau. Dan kepada peserta yang alhamdulillah telah bergabung ya bersama kita di room ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ya kehadiran kita dengan pahala terbaik di sisinya ya, dengan memanfaatkan waktu-waktu kita agar berberkah, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu di pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan untuk kita bisa ya maksimalkan kehadiran kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.